Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, tidak sah? Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Mas, jangan kebalik. Ijazah luar negeri jauh lebih mudah bikinnya daripada ijazah dalam negeri. Mengapa? Loh iya, kalau ijazah luar negeri kan mana ngeceknya? Kan kita susah mau ngecek ke Bradford sana. Ya kan? Tapi kalau dalam negeri kan dengan mudah kita cek. Kecuali kalau kampusnya kemudian dalam tekanan, ya kan? Seperti kasus yang lain. Yang tidak bisa berkata-kata, kemudian tidak bisa menyajikan data, dan kemudian malah justru kesalah-salah, ya, kepleset-pleset itu ya. Mas Lula juga kan belum ke Bradford kalau gitu ya? Kenapa? Belum ke Bradford sana untuk mengecek sebenarnya kerajinan pisan gitu kan? Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke, ceritain. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi. Tahun berapa? Ya, tahunnya dia nanti akan sampaikan detailnya. Tidak akan saya buka sekarang. Karena itu nanti akan menjadi fakta di persidangan. Ya, dan yang jelas gini. Sekarang kan banyak tuh termul-termulnya itu yang kemudian, wow, gue pernah sekolah di MDIS. Mana? Dan ada yang kemudian membuktikan dengan video. Ya, ini dulu ada gambar di sini, dulu ada. Mana? Nggak ada lagi sudah gambar-gambar itu. Ya, jadi dia menceritakan, bahwa masuk ke MDIS itu, manajemen development itu, dulu katanya ada gambar Gibran dulu di situ. Iya. Sekarang dia tunjukkan video itu tapi nggak ada gambarnya, dia mengatakan dulu gitu. Artinya kan lucu aja gitu. Kalaupun ada dokumentasi dulu, ya udah sekarang buktikan. Sekarang ada nggak di MDIS? Tapi yang jelas gini lah. Bagaimanapun juga, ijazah sekolah kayak gitu kan sering ya. Misalnya ada beberapa kampus di Indonesia, kampus Ruko bahkan, itu yang kemudian ijazahnya bisa jual ijazah dari Harvard, River apa gitu ya. Padahal itu bukan Harvard, tapi seolah-olah ke Inggris-Inggrisan gitu. Banyak lah kayak gitu. Apa tadi Riverside of Harvard gitu ya. Artinya padahal kan Harvard itu di pinggir sungai. Tapi kan seolah-olah PK. Dan pinggir kali. Gini lagi, kalau kita jelas-jelas misalnya kita tahu pendidikan ini ya. Saya sudah ngecek kalau ini ke OPSS, ke Orchard Park Secondary School Singapura. Itu sekolah itu benar-benar sekolah khas dari Singapura. Didirikan rintisannya tahun 99, tapi baru kemudian memulai pendidikannya tahun 2001, dan Gibran itu masuk 2002. Artinya baru setahun loh sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan apa-apa, tahu-tahu Gibran masuk ke situ, kan kualitasnya udah jelas. Terus bahasa pengantar di situ, Mas. Inggris. Dengan segala hormat saya. Mandarin. Mandarin. Purely Mandarin. Tidak ada Inggris, tidak ada Melayu. Mandarin. Maaf, Gibran pernah ini nggak? Pernah dia berbicara Mandarin? Pernah ada yang tahu bahwa dia pernah ngobrol Mandarin? Itu terserah, saya tidak akan mengecilkan kemampuan dia ya. Tapi kalau Mandarin saya belum pernah dengar. Tapi kalau Inggris, memang kita pernah dengar waktu dia membawa rombongan dari Solo ke Paris waktu itu. Kayaknya dia fluent bahasa Inggris. Ternyata baca prompter yang ada di depannya. Ya, itulah akal-akalan itu adalah. Untung ada netizen waktu yang cerdas. Motret si pembawa teleprompter yang ada di. Jadi kita tahu, kayaknya waktu itu sempat diviralkan. Ternyata canggih ya wali kota Solo bisa berbahasa Inggris. Ada prompternya di depan. Artinya tanpa kita mengecilkan arti dia, nggak usah sok-sokan kayak gitulah gitu. Itu kan sok-sokan juga gitu loh kalau dia sok berbahasa Inggris gitu. Ini soal Mandarin ini sudah banyak diketahui orang atau belum? Belum. Dan banyak lagi Mas, karena MDIS itu juga termasuk rankingnya di Singapura saja. Ranking ke-46 dari 55 universitas yang ada di sana. Jadi jangan dikira canggih.
Universitas itu. Dan sekarang sudah nggak ada kerjasama lagi, sudah diputus oleh Dengan Bradford. Iya, saya tanya ke Bradford. Bradford mengatakan kami tidak bisa memberikan data karena kami sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Kalau dia baik hubungannya, dia baik-baik, dia pasti akan berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nggak ada lagi. Dan ketika ada video yang beredar akhir-akhir ini yang katanya lulusan MDIS itu menunjukkan beberapa kerjasama universitas, itu kerjasama universitasnya dengan universitas yang tidak terlalu terkenal itu. Kalau itu misalnya Harvard, ada misalnya Cambridge, ada misalnya Oxford gitu, oke lah gitu. Enggak, universitas yang apalah gitu. Sekedar nama-nama Inggris aja gitu. Oke, Mas, ini kita ingin ngomong juga tentang sesuatu yang sedang bergulir, pengadilan. Yang gugatannya disampaikan oleh Pak Subhan. Betul. Ya. Saya ingin tahu lucu juga itu. Silakan. Ya, jadi minggu lalu sudah ada gugatan. Yang pertama, ya. Dan kemudian sidangnya terpaksa ditunda karena alasan yang sangat elementer. Jadi ternyata Gibran ini saya nggak tahu loh penasihatnya siapa. Malah pakai jaksa negara untuk menjadi pembelanya dia. Loh, dia itu digugat secara pribadi kok pakai fasilitas negara. Iyalah, ya ditolak lah. Gitu lah. Untung hakimnya juga cerdas. Jadi hakimnya juga mau. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang menarik terkait dengan kasus polemik perkara ijazah Jokowi yang terus bergulir. Kita melihat mantan Menko Polhukam Mahfud MD apa yang disampaikan terkait dengan pandangannya dalam pernyataannya dalam kasus polemik ijazah Jokowi ini yang terus bergulir, bahkan tidak ada ujungnya, teman-teman. Kita melihat bahwa setiap media sosial dipenuhi dengan berita ijazah, namun yang fisik ijazahnya tidak pernah ditujukan. Nah, jadi ini menarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, menyatakan bahwa kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu palsu, tentu ini tidak ada pengaruhnya terhadap bangsa dan negara. Jadi teman-teman, sebenarnya pernyataan dari mantan mantan Menko Polhukam tersebut tentu mestinya ini harus dikaji ulang begitu. Karena kita melihat banyak sekali netizen yang sangat mengkritis pedas terkait dengan pernyataan Menko Polhukam tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya coba kita lihat, teman-teman. Dikatakan di sini bukan orang-orang yang sakit hati, tapi orang-orang yang mau mengungkap kebenaran. Yo diusut dengan tegas agar tidak diulang oleh orang lain. Bila benar palsu harus diadili, pidana dan semua gajinya dan hartanya didapat selama jadi presiden dikembalikan ke negara agar jadi pembelajaran untuk orang lain dan di kemudian hari. Jadi teman-teman, ini sepertinya kalau misalnya seperti pernyataan dari Menko Polhukam ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kalau misalnya ijazah dari mantan Presiden Jokowi, kalau misalnya tapi tentu dalam hal ini bahwa nanti ini semakin menjadi-jadi kalau misalnya ada di suatu saat nanti ada pejabat-pejabat yang seperti itu yang menggunakan ijazah palsu, tentu ini sangat pengaruh terhadap generasi berikutnya. Tentu ada yang memang capek untuk kuliah, teman-teman, tapi sedangkan yang tidak ada ijazah saja bisa menjadi orang-orang yang hebat di negara ini. Nah, hal ini yang mestinya harus dipertimbangkan. Mahfud juga asli Termul, jadi pasti dilindungi bekas bosnya. Jadi kita nggak tahu, teman-teman, apakah memang seorang Menko Polhukam ini pro ke siapa atau pro ke rakyat atau pro ke siapa, kita nggak tahu. Kasihan Gibran jadi tumbal ketamakan sang bapaknya. Entah nanti gimana nasibnya jika sang bapak sudah tiada, dan semoga alam memberikan karma kepada orang-orang yang merusak negeri dan bangsa ini. Tapi pensiunnya hadiah rumah dan negara harus dicabut kembali dong. Dan bila hal ini dibiarkan ke depan, kemungkinan pejabat pejabat ijazah palsu bisa saja
Ya, kalau misalnya ini dibiarkan tidak diusut tuntas oleh penegakan hukum, ya bisa saja nanti di para pejabat-pejabat lain bisa saja yang tidak ada ijazah bisa saja menggunakan ijazah palsu. Kalau isu ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini tidak jelas kronologinya, tidak jelas apakah asli, dan tidak jelas kalau palsu. Ya, jadi bisa saja nanti di kemudian hari para pejabat itu menggunakan ijazah palsu, ya, dan bahkan penegakan hukumnya ini tidak bisa mengelak lagi nantinya. Karena ya kalau sekelas mantan presiden saja tidak bisa diusut tuntas, tentu ya apalagi para pejabat teman-teman, ya. Ya mestinya ini mantan presidennya juga ya dulu yang harus diusut. Oke, Pak Mahfud saya akui memang luar biasa mantap ya, orang yang memuluskan ijazah kok masih ada yang membela. Gimana rasa hati nuraninya ya. Bahkan ketegasan dan kejujuran terhadap dirinya sangat penting buat merawat hati nurani. Ya, kalau ijazah Jokowi tidak diusut akan diulang pada pemilu-pemilu yang akan datang. Jokowi harus dijebloskan ke penjara ya karena telah berkhianat pada rakyat. Ya mestinya ya Pak Mahfud MD mestinya harus mendengarkan hal ini dari komentar netizen ini supaya juga ini ya mempertimbangkan ya. Kebenaran mesti tidak diterima di awal, tapi pada akhirnya kebenaran meruntuhkan kebohongan. Pokoknya kami tidak mau menerima semua kebijakan yang datang dari pembohong yang akibatnya negeri ini kacau. Yang pemalsuan itu kan kejahatan. Mahfud MD suka bela jika dapat uang. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh atau yang dikomentari oleh netizen teman-teman. Ya, batal bukan berarti hapus semua, cuman harus segera diganti atau direvisi sebagai darurat. Bahkan Pak Mahfud MD bicara untuk kepentingan karena bagian dari sistem. Tapi ya memalukan dan inilah harus dicatat dan jangan sampai orang yang punya karakter penipu jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Ya, paling tidak harus dikonsekuensi ya hukumannya. Masa sekelas Mahfud tidak peduli. Palsu ya saja hukumannya ya sangat berat dan semua pejabat yang penjahat dan tidak dapat pilih negara. Merdeka 81 tahun raya masih miskin. Ya, pelanggaran undang-undang dan dianggap remeh sepele ini hancur dan hancur. Ya, jadi saya rasa bahwa dalam pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini berseberangan dengan para netizen teman-teman. Ya, bahkan netizen sendiri mengkritis pedas terkait dengan pernyataan dari Mahfud MD tersebut yang menyampaikan bahwa kalau ijazah dari mantan presiden, ya kalau ijazah dari mantan presiden itu palsu, ya tidak ada pengaruhnya ya terhadap bangsa dan negara. Jadi teman-teman, ya mungkin teman-teman dari pernyataannya itu mungkin teman-teman bisa mengoreksi hal ini. Ya mungkin salam penyampaian dan berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingnya.